Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fitri Rindiani dengan NPM 3 digit terakhir 016 dan Adi Prayogo dengan NPM 3 digit terakhir 030 akan mempresentasikan peramalan 2. Ramalan didasarkan pada penilaian dan opini. Dalam beberapa situasi, peramal hanya mengandalkan penilaian dan opini untuk membuat ramalan. Apabila manajemen ingin memiliki ramalan secara cepat, kemungkinan tidak ada cukup waktu untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif. Ramalan didasarkan pada yang pertama, opini eksekutif. Pendekatan ini sering digunakan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dan pengembangan produk baru. Keuntungannya yaitu menyatukan banyak pengetahuan dan talenta berbagai manajer. Kerugiannya, terdapat risiko bahwa pandangan seseorang akan merata. Yang kedua, ada opini tenaga penjualan. Staf penjualan atau staf layanan pelanggan kadang merupakan sumber informasi yang bagus karena mereka berhubungan langsung dengan konsumen. Yang ketiga, survei konsumen. Dalam berbagai kasus, setiap pelanggan atau calon pelanggan dapat dikontak, namun biasanya ada banyak pelanggan yang tidak bisa diidentifikasi. Organisasi harus mencari masukan dari konsumen yang biasanya dipergunakan untuk survei konsumen, sehingga memungkinkan mereka mengambil sampel opini konsumen. Dan yang terakhir, ada pendekatan lainnya. Pendekatan lainnya adalah proses berulang yang bertujuan untuk mencapai ramalan yang disepakati bersama. Dalam metode ini mencakup mengedarkan kuesioner antar individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan kontribusi secara bermakna. Ramalan didasarkan pada deret berkala. Deret berkala atau time series adalah urutan waktu operasi yang diambil dalam jangka waktu teratur. Misalnya, setiap jam, harian, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Berikut perilaku yang mendasari deret tersebut. Yang pertama, tren. Tren merupakan pergerakan data jangka panjang ke atas atau ke bawah. Yang kedua, musiman atau seasonality merupakan variasi teratur jangka pendek yang berkaitan dengan kalender atau waktu dalam hari. Yang ketiga, siklus merupakan variasi berbentuk gelombang yang berlangsung lebih dari 1 tahun. Yang keempat, variasi tidak beraturan atau irregular variation disebabkan oleh kondisi-kondisi tidak biasa atau tidak mencerminkan perilaku khas. Yang terakhir, variasi acak atau random variation, sisa variasi setelah semua perilaku lainnya diperhitungkan. Mode naif merupakan ramalan untuk setiap periode yang sama dengan nilai aktual dari periode sebelumnya. Teknik untuk menghitung rata-rata. Teknik untuk menghitung rata-rata merupakan fluktuasi deret berkala karena satu data tertinggi dan data terendah saling mengimbangi ketika kedua data ini dikombinasikan ke rata-rata. Dengan demikian, ramalan yang didasarkan pada rata-rata cenderung menunjukkan variabilitas kecil dari data asli. Teknik-teknik untuk menghitung rata-rata sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata bergerak merupakan teknik yang merata-ratakan sejumlah nilai aktual terbaru dan memperbaruinya ketika tersedia nilai baru. Yang kedua, rata-rata bergerak tertimbang merupakan nilai terbaru dalam deret diberikan beban lebih besar untuk menghitung ramalan. Yang ketiga, pemulusan eksponensial merupakan metode untuk menghitung rata-rata tertimbang didasarkan pada ramalan sebelumnya ditambah untuk presentasi kesalahan ramalan. Teknik untuk menghitung tren mencakup mengembangkan persamaan yang akan menguraikan tren secara pantas atau mengasumsikan bahwa tren ada di dalam data. Komponen tren mungkin linear ataupun tidak. Ada dua teknik penting yang dapat digunakan untuk mengembangkan ramalan ketika ada tren, yaitu persamaan tren linear atau linear trend equation digunakan untuk mengembangkan ramalan ketika terdapat tren, dan pemulusan eksponensial dengan mempertimbangkan tren atau trend adjusted exponential smoothing digunakan ketika deret waktu menunjukkan tren linear.
Teknik untuk menghitung musiman. Variasi musiman adalah data deret berkala yang meliputi pergerakan deret nilai secara teratur yang dapat dikaitkan dengan peristiwa berulang. Ada dua model musiman yang berbeda, yaitu model adiktif. Musiman dinyatakan dalam kuantitas misal 20 unit yang ditambahkan atau dikurangi dari deret rata-rata untuk memasukkan musiman. Model multikatif. Musiman dinyatakan dalam persentase jumlah rata-rata tren misal 1-10 yang kemudian digunakan untuk menggalikan nilai deret untuk memasukkan nilai musiman. Persentase musiman dalam model multikatif mengacu pada relatif musiman atau indeks musiman. Menggunakan relatif musiman digunakan dalam dua cara peramalan yang berbeda. Salah satu caranya adalah menghilangkan variasi musiman data adalah mengeluarkan komponen musiman dari data agar dapat memperoleh gambaran lebih jelas untuk komponenan musiman, atau dengan memasukkan musiman ke dalam ramalan bermanfaat ketika permintaan memiliki tren rata-rata dan komponen musiman. Menghitung relatif musiman rata-rata bergerak yang diposisikan di pusat data yang digunakan untuk menghitungnya. Teknik untuk menghitung siklus. Siklus adalah pergerakan ke atas dan ke bawah yang sama dengan variasi musiman, tetapi memiliki jangka waktu yang lebih lama, katakan 2-6 tahun di antara puncaknya. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah jelas, yaitu mencari variabel yang berkaitan dengan dan berada di posisi pertama variabel yang berkepingan. Teknik peramalan asosiatif. Teknik asosiatif bergantung pada identifikasi variabel terkait yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai variabel yang berkepentingan. Inti dari teknik asosiatif adalah pengembangan persamaan yang merangkum pengaruh dari penjelasan variabel penjelas, yaitu variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi yang berkepentingan. Dari teknik asosiatif adalah pengembangan persamaan yang merangkum pengaruh dari variabel penjelas. Variabel penjelas yaitu variabel yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel yang berkepentingan. Metode analisis yang utama disebut juga regresi. Regresi merupakan teknik untuk menyesuaikan garis dengan serangkaian titik. Keakuratan dan pengendalian peramalan adalah aspek yang penting dari peramalan, sehingga peramal ingin memperkecil kesalahan ramalan. Kesalahan atau error adalah selisih antara nilai yang diprediksi untuk periode waktu tertentu. Merangkum keakuratan ramalan. Keakuratan ramalan adalah faktor penting saat memutuskan di antara berbagai alternatif peramalan. Keakuratan didasarkan pada hasil kesalahan historis dari ramalan. Mengendalikan ramalan, alat yang sangat bermanfaat untuk mendeteksi ketidaksembarangan pada kesalahan bagian kendali atau control chart, alat visual untuk memantau kesalahan ramalan. Teknik kurang informatif paling kuno yang terkadang digunakan untuk memantau kesalahan ramalan adalah sinyal penelusur atau tracking sinyal, yaitu rasio kesalahan ramalan kumulatif dengan nilai MAD yang sesuai dipakai untuk memantau kesalahan. Memilih teknik ramalan. Ada berbagai macam tipe peramalan yang tidak ada satu teknik berfungsi paling baik dalam setiap situasi. Saat memilih teknik peramalan, manajer atau analisis harus memperhatikan jumlah faktor. Dua faktor yang paling penting adalah biaya dan keakuratan. Faktor lain yang diperlukan dan dipertimbangkan dalam memilih teknik peramalan meliputi ketersediaan dan data historis, ketersediaan perangkat lunak, komputer, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, serta mempersiapkan ramalan. Komputer dan ramalan. Komputer memainkan peranan penting dalam menyusun ramalan yang didasarkan pada data kuantitatif. Pengguna komputer memungkinkan manajer untuk mengembangkan dan merevisi ramalan secara cepat dan tanpa beban perhitungan dengan menggunakan tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.